رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadis ke-19, iman dan beberapa tuntutannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Muttafaq alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia berdiam. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan akan jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan akan tetamunya. Dalam hadis ini ada 3 pasal yang ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa hendaklah berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak, maka hendaklah berdiam. Kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang mendatangkan manfaat atau kata-kata yang mendatangkan pahala kebaikan. Sebab di dalam sebuah kalimat, dalam sebuah ucapan, ada yang pasti bermanfaat. Maka itulah yang kita disuruh untuk melakukannya. Ucapan atau kalimat yang nyata-nyata bermanfaat, yang nyata-nyata baik, seperti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, salawat, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab agama. Nah, itu disebut dengan ucapan yang baik. Nah, bila demikian, maka ucapkanlah. Ada kata-kata yang pasti jahat. Ada kata-kata yang pasti jahat. Kata-kata yang pasti jahat itu adalah kata-kata yang dilakukan, yang bila diucapkan mendatangkan dosa, seperti kata-kata dusta, seperti kata-kata atau ucapan yang menyinggung, menyakiti orang lain. Nah, ini kata-kata yang nyata-nyata mudarat, nyata-nyata membawa dosa, maka itu hendaklah dijauhi.
Yang ketiga, ada ucapan yang bisa membawa manfaat, bisa membawa mudarat. Ada ucapan yang bisa membawa manfaat, bisa membawa mudarat. Nah, dalam hal seperti ini kita disuruh hendaknya tidak usah mengucapkan itu. Yang keempat, ada kata-kata yang membawa manfaat kada, membawa mudarat kada. Nah, itu pun kata-kata kita disuruh untuk tidak mengucapkannya juga. Nah, jadi dari 4 macam jenis ucapan, 4 macam jenis kata-kata, hanya satu yang kita disuruh mengatakannya, mengucapkannya, yaitu ucapan-ucapan yang membawa pahala, yang membawa manfaat. Itu aja sebuting yang kita disuruh mengucapkan. 3 macam selanjutnya kita disuruh jangan mengucapkan. Ini mengucapkan dusta, jangan. Ini mengucapkan manfaatnya ada, mudaratnya ada, kada usah. Ini mengucapkan kada ada manfaat, kada ada mudarat, kada usah juga, karena itu akan memberatkan hisab di hari kiamat. Nah, jadi itu falyaqul khaira aw liyasmut. Sebagian hukama berkata Allah menjadikan manusia itu dengan 1 lisan 2 telinga. Manusia diciptakan Allah 2 telinga 1 mulut. Nah, itu mengandung arti, mengandung makna yang artinya bahwa manusia itu hendaklah lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Hendaklah lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Makanya 2 telinga diulahkan Tuhan, mulut sebuting aja. Imam Ali karramallahu wajhah pernah berpesan kepada anak beliau Sayyidina Al-Hasan. Ujar Sayyidina Ali, wahai Hasan, wahai anakku, ya bunayya, amsik alaika lisanak, fa inna itlaqal mar'i fi mantiqih. Artinya, ujar Sayyidina Ali, wahai anakku, tahanlah atas engkau itu lisanmu, karena kebinasaan seseorang itu banyak melalui tutur katanya. Orang bakalahi akibat tutur kata, orang jadi kada betaguran akibat perkataan tutur kata, orang putus silaturahmi akibat tutur kata, orang berbunuh-bunuhan akibat tutur kata. Nah, maka Nabi seringkali mengingatkan kepada kita agar menjaga ucapan-ucapan itu. Ucapkanlah sesuatu yang dipastikan membawa pahala. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga. Tetangga itu ada 3 macam. Nang bangaran tetangga. 1, nangaran tetangga itu as-sakin ma'a ghairih fi baitin wahid. Orang yang berdiam beserta orang lain dalam satu rumah, satu ruangan. Itu jiran. Jiran akrab yang paling dekat. Orang lain yang serumah, yang seruangan dengan kita, itu jiran. Kayak sekamar ada 10 orang, ada 12 orang. Nah, 12 orang itu satu dengan yang lain adalah jiran yang paling dekat. Yang kedua, nangaran jiran itu wa alal mulasik, orang yang berhimpitan sebelah rumah, yang bahalat tawing sebelah kamar, itu jiran juga.
kayak bidak biasa kan, rumah-rumah bidak tuh bersusun ada 10 buah kamar. Nah itu jiran mulasik ngarannya. Ada yang ketiga, jiran ini adalah yang 40 buah rumah ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Itu jiran juga ngarannya. Nah tuntutan agama terhadap memuliakan jiran ini sangat kuat. Tuntutan agama terhadap memuliakan jiran ini sangat kuat. Jibril seringkali berpesan kepada Rasulullah agar memuliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu pahalanya lebih besar daripada berbuat baik kepada yang bukan tetangga. Berbuat dosa, berbuat jahat kepada tetangga, dosanya lebih besar daripada berbuat dosa kepada yang bukan tetangga. Karena ini ada hak yang mesti dijaga, hak tetangga itu. Nah macam apa caranya berbuat baik kepada tetangga itu? Berbuat baik kepada tetangga itu ada 4 perkara. Yang pertama, ayyuwasihi bima indah. Yang pertama, bahwa dia membantu dengan sesuatu yang ada padanya. Nah, bantu. Misalnya kita ada tetangga kita ini yang kesusahan, ada yang sakit, dibantu. Nah, macam-macam bentuknya bantuan itu sesuai dengan manusianya. Pokoknya membantu tetangga. Yang kedua, jangan mengingini, wa an la yatma'a fi mali jarih, dan tidak mengingini pada sesuatu milik tetangga. Jangan menghendaki ampun tetangga. Jangan hendak seinjam-injam melampuninya. Kadang mengingini kepunyaan tetangga. Ini sudah ampun tetangga, kada perlu lagi kita ingin, kada perlu kita hendak memiliki nang itu ampun tetangga. Yang ketiga, bahwa dia tidak menyakitinya, tidak menyakiti tetangga, baik dengan tutur kata, baik dengan tingkah laku, baik dengan apapun. Makanya jar Nabi, jangan hendak maulah rumah lebih tinggi daripada rumah tetangga, karena itu akan mendinding udara masuk ke rumah tetangga itu. Nah, jangan jar Nabi membangun bangunan rumah lebih tinggi daripada rumah tetangga, karena itu mendinding udara masuk ke rumah tetangga itu. Nah, karena itu menyakiti. Tanaman-tanaman di sekitar rumah kita jangan ada nang daunnya itu mahamburi halaman tetangga. Itu termasuk menyakiti. Nah, kita memasak masakan nang baunya keciuman tetangga, tetapi kita kadang memberinya, itu menyakiti. Kita menukar makanan dari luar, kemudian membawa ke rumah, kelihatan tetangga, tapi kita kadang memberi tetangga, menyakiti tetangga. Nah, yang keempat, wa ayyasbira ala azah, dan dia sabar atas gangguan tetangga. Nah, tetangga ini macam-macam, sabar. Tetangga ini kada tahu tengah malam betukangnya, orang guringan lituk-lituk, nah apakah dijatuknya, membunyikan TV nyaring, membunyikan tip radio nyaring. Nah, sabar ya kita. Nah, bersabar itu ada termasuk memuliakan tetangga. Jadi bila 4 hal ini kita ada,
maka kita sudah masuk dalam golongan orang yang memuliakan tetangga. Satu, sewaktu-waktu diberi tetangga itu. Mengapa kan yang diberi? Duit kah? Mana ada duit? Beras kah? Iwak kah? Buah-buahan kah? Diberi. Dibantu. Ini dalam kesusahan, sedang sakit, dibantu. Yang kedua, jangan hendak menghendaki ampun tetangga. Yang ketiga, jangan hendak mengganggu kenyamanan tetangga. Yang kelima, bersabar atas nang kada nyaman dari tetangga itu. Nah, bila kita bisa 4 hal itu, kita termasuk orang yang memuliakan tetangga. Yang ketiga, di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu ada beberapa macam bentuknya. Satu, memuliakan tamu itu al-bishru fi wajhihi, ada kegembiraan di wajahnya. Nah, ini ada tamu datang, ini kegembiraan ada di wajah kita. Jangan merangut tamu itu datang. Ini tamu datang terkurihing kada mau merangut. Nah, itu ngarannya kada memuliakan tamu. Begitu tamu itu sudah masuk ke rumah kita, kita hadapi dengan wajah yang manis. Satu. Yang kedua, memuliakan tamu itu berkata-kata yang baik dengan tamu. Jangan sampai tamu ini tersinggung, jangan sampai tamu ini terpukul. Misal kita berbandir apa lawan tamu sehingga tamu jadi kada nyaman. Nah, bertutur kata yang bagus dengan tamu itu. Yang ketiga, menyilahkan dia duduk. Suruh duduk. Duduk sini. Nah, duduk, menyuruhkan duduk. Sebab tamu itu wajib bagi tamu itu duduk di tempat yang disuruh ampun rumah duduk. Itu ingatakan bila menamu ke rumah orang, yang berumah duduk sini lah, sini aja ginjar, nak ada boleh itu. Tamu itu wajib itu artinya berdosa mengada dilaksanakan. Bila kita ke rumah orang, kita wajib duduk di tempat nang disuruh ampun rumah duduk. Yang hendak ada mau, jangan rumah sini duduk yang mana? Coba pergi sini jar, jangan kayak itu. Kenapa sebabnya? Karena ampun rumah itu menyuruh kita duduk di suatu tempat itu ada maksud, ada tujuan. Nah, menduduk di situ mungkin dapurnya kelihatan, menduduk di sini mungkin anak bininya kelihatan. Nah, menduduk di sini aman. Nah, dia ampun rumah duduk sini jangan ampun rumah. Nah, duduklah kita di situ. Nah, ampun rumah ini disuruh menyilahkan duduk, si tamu pun wajib duduk di tempat yang disilahkan itu. Yang keempat, memberikan hidangan kepada tamu. Tamu itu mesti disurungi dengan sesuatu yang ada padanya, Kalau diwajibkan pang kita mencari makanan yang kalau ada di rumah, makanan yang ada di rumah aja, ada teh aja surungi. Kebetulan ada wadah ini ada perlu abut ke situ kemari, itu ada disuruh, itu hanya sebagai keutamaan aja. Kita yang diwajibkan dengan tamu itu menghidangkan makanan kepadanya, makanan yang ada padanya. Mencarikan keluar yang nyaman, nah itu keutamaan bukan kewajiban si ampun rumah. Nah, yang kelima, memuliakan tamu itu adalah lagi melepaskan dia dengan lemah lembut dengan baik.
begitunya hendak bulik tuh. Nah, jadi itulah rangkuman dari 3 hal dalam hadis Nabi ini. Siapa yang beriman kepada Allah dengan hari kiamat, berkata-kata yang baik, mengkata-kawan yang baik, berdiam. Yang kedua, muliakanlah tetangga. Cara memuliakannya kayak tadi sudah. Dan lagi muliakanlah tamu. Cara memuliakan tamu ya kayak tadi juga. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah.